beri terlebih dari yang ku sadari, karena ku melihat apa di depan mata, namun engkau sanggup melihat jauh ke dalam hati. Kau mengajarku satu yang dulu tak ku pahami, bahwa yang terbaik di dalam dunia ini telah sejak lama ku miliki kasih yang sejati, lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi kasih yang sejati, tumbuh dari dasar jiwa yang tiada selalu meminta, namun selalu percaya. Kasih yang sejati, kasih yang sejati, lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi kasih yang sejati, tumbuh dari dasar jiwa yang tiada selalu meminta, namun selalu percaya. Yang tiada selalu meminta, namun selalu percaya. Yang tiada, dia tiada selalu meminta, namun selalu percaya. Kita ketemu lagi saudara di bulan Februari ini gitu ya. Bulannya kasih sayang, shalom. Shalom. Shalom bapak-bapak kanan kiri yang ganteng ini, apa kabarnya? Terima Salam kasih. dari kami bertiga, 5 roti dan 2 ikan saudara. Dari sedikit jadi banyak. Oke. Jadi banyak. Bersyukur. Ya, bersyukur. Ya, bersyukur. Kenapa bersyukur, Pak? Karena bulan Februari, hari kasih sayang kita bulan kasih sayang. Februari itu bukan nama hari. Selamat Valentine bagi semua saudara-saudara di sana. Topik hari ini kita akan membahas tentang ya itu apa, Bu? tadi ya kan bulan kasih sayang. Jadi sebenarnya nggak ngerayain juga sih ya. Dari dulu pernah ngerayain nggak sih Pak? Oh gedek dia udah. Apa itu Valentine ya gitu kan, buat kita juga apa itu Valentine. Kalau saya jujur dulu SMA pernah gitu ya, sama ada lah temen gitu ya. Aku nggak pernah kasih apa-apa sama kamu ya. Pernah lah, banyak kamu kasih. Ya bicara tentang Februari akan dekat sekali dengan yang namanya banyak orang di luar
mungkin saudara juga merayakan punya makna tersendiri mungkin Ya. buat saudara ya. Tapi kita kesempatan kali ini kita akan bahas singkat tentang ya namanya kasih yang sejati gitu kan. Namanya Valentine ya bicara tentang kasih sayang, kasih yang berkasih-kasihan lah pokoknya. Nah, kita akan bedah lagu ini aja karena tadi sebelum take kok kami ingat lagu ini dan sangat memberkati gitu ya. Bicara masalah kasih yang sejati. Boleh dibedah dari kata-katanya ini Pak. Kasih sejati itu kan pribadi Yesus sebenarnya ya. Ya, bicara seorang pribadi. Seorang Betul, pribadi, betul, yaitu bicara seorang pribadi. Tuhan sendiri yang tidak jauh dari kita, yang tidak ada gap dengan kita, yang bersama-sama dengan kita, yang beserta dengan kita, yaitu pribadi Yesus, itu pribadi kasih. Ya. Jadi bukan Valentine Day-nya sebenarnya, cuma kita mau bahas bagaimana sih kasih yang sebenar-benarnya itu gitu ya. Jadi di teks lagu ini tadi dikatakan bahwa kau telah memberi terlebih dari yang kusadari. Jadi biarlah di bulan yang penuh kasih sayang ini kita punya kesadaran yang tinggi gitu ya. Yang maksimal gitu ya. Bahwa semua yang kita perlu itu sebenarnya udah dikasih sudah tersedia, gitu ya sama sudah Tuhan. ada di dalam pribadi Tuhan telah memberi terlebih dari yang kita sadari. Dan ini yang sering kali juga menegur saya gitu ya. Karena dibilang di judul di lirik lagu ini ampun. Karena aku melihat apa yang di depan mata. Jadi menungso aku kan lihat apa yang ketok gitu ya, apa yang ketinggal gitu ya. Namun ternyata kita lupa bahwa satu pribadi yang penuh kasih sayang ini dibilang engkau sanggup melihat jauh ke dalam hati kita, hati saudara, hati saya. Jadi Tuhan itu ngerti gitu. Lalu dibilang engkau mengajarku saat Tuhan menilik hati kita ketika ada yang gak benar. Dia bilang lirik ini katakan bahwa engkau mengajarku satu yang dulu aku gak bisa pahami gitu. Bahwa yang terbaik di dalam dunia ini. Nah seringkali kita nguber apa yang terbaik, apa yang kita anggap perlu, apa yang kita anggap paling penting. Apa deh nggak tahu. Kita punya standar kita masing-masing. Tapi Firman katakan di sini lewat lagu ini bahwa ada satu hal yang dulu kita nggak pahami benar gitu. Itu bicara tentang kasih Tuhan. Dan kasih itu sebenarnya sudah sejak lama kita itu miliki. Yes. Ya itu tadi pribadi Tuhan adalah pribadi yang punya kasih, bukan sekedar punya, tapi segala sesuatu kasih itu bersumber kasih itu dari Tuhan. Dialah kasih dan itu. Kita sadar atau tidak sadar, mau peduli atau tidak peduli, kasih itu bersama-sama dengan kita. Baik itu keadaan kita menyadari atau tidak, baik itu kita sedang on atau off, tapi kasih itu beserta dengan kita. Karena kasih itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya manusia. Karena Allah kita disebut Allah yang beserta, Allah yang Immanuel. Ya, dan gitu setiap kita perlu kasih, semua kan senang dicintai ya Pak ya. Semua senang dikasihi, bukan hanya dengan Tuhan tapi dengan sesama. Itu kan betapa bahagianya saya ketika saya tahu engkau mencintai saya dengan luar biasa gitu kan. Betapa bahagia. Aku terus yang ditembak ya. Terus siapa? Masa saya ngomong ke kanan? Bahaya, oke. Ya kan begitu juga dengan Pak aku David gitu kan. Betapa bahagianya, betapa ayemnya kita ketika kita mengetahui bahwa kita diterima apa adanya dan segala kekurangan kita itu diterima dengan tulus dan mau orang itu mau mengisi kekurangan itu dengan apa yang lebih dari dia gitu loh. Itu kasih yang sejati gitu kan. Dan dikatakan memang dari dulu sampai selama-lamanya kebutuhan terbesar kita itu kasih itu sendiri, dicintai, dikasihi, dan jangan lupa setelah kita dicintai, kita dikasihi ya kita akan mencintai dan mengasihi gitu. Itu pola yang Tuhan mau ajarkan sebenarnya. Lalu dikatakan di refnya itu kasih yang sejati itu lahir dari sini loh saudara. Yang dalam gak sih? Ya selalu dalam. Kasih yang sejati itu lahirnya dari hati gak dari bibir gitu kan. Kalau cuman dia ngomong aku mencintaimu, aku mengasihimu. Coba bisa bayangin gak sih kalau saya cuman ngomong aku tuh cuinta loh sama kamu. Cuinta sama kamu tapi bendino gitu modelnya. Tetap sama. Itu tidak. Ngomong gitu terus tapi tidak dimasakin. Nah itu kan salah satu contoh yang real itu. Ngomong aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, suamiku gak tahu dimasak no apa meneh Pak. Gak tahu dipijitin atau dipijitin aja jarang deh lebih sering. Gitu kan tidak membuktikan bahwa
tidak membuktikan bahwa ada bukti nyata gitu. Yes. Bahwa kita mencintai seseorang, kita menyayangi dia dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh. Lalu kasih yang sejati lahir dari relung hati. Jadi ketika ada mungkin yang para muda-mudi gitu ya atau siapapun, ketika orang ngomong aku mencintai kamu dan Anda baru mendengar itu, melihat itu hanya dari bibir saja, tunggu Iya, dulu gitu, iya. jangan buru-buru gitu ya. Oke. Lahirnya dari relung hati. Lalu yang tiada ingin ternyata dikatakan nggak mau Nggak- punya loh, nggak mau memiliki loh. Tapi memberi atau membagi. Iya, membagi. Yang tiada ingin memiliki, nggak selalu pengen, oh ini harus jadi punyaku. Ketika iya. aku mengasihi, maka ini harus jadi. Ketika aku dikasihi, maka ini harus jadi punyaku, gitu kan? Oke. Lalu tiada ingin memiliki, namun selalu membagi. Oke. Membagi. Ada tambahan? Tidak. Lanjut. Kasih yang sejati tumbuh dari itu tadi dikatakan setelah relung hati, dasar jiwa. Yang tiada selalu meminta, namun Oke. selalu percaya. Wih, aku banget itu ya. Memuji diri sendiri ya kan. Aku seperti itu enggak? Oh ya. Aku harus katakan iya. Tidak selalu meminta tetapi selalu percaya. Wow. Gimana Pak? Ojo mantuk-mantuk. Lagunya mengingatkan saya, teman saya pernah bikin lagu judulnya Cinta Benar Cinta. Pernah tahu Oh, nggak? Iya. cinta benar, cinta Iya, itu ya. Roni, hai Roni, gimana kabarmu? Oh, hai Roni, Mr. Roni, disapa sama Pak Aku David. Menyanyikan waktu itu Fandi sebelum jadi idol. Ya, Fandi Idol. Lagunya ini Cinta Benar Cinta, cuman saya enggak bisa nyanyi ya. Ya, kata-katanya aja Pak, yang paling mengena kali. Cinta benar cinta bila tak ingin ternodai atau apa dan lain, pokoknya puitis dan cocok kayaknya bulan Februari ini. Iya. Ya nanti kalau ada sempat kita cari. Kita cari Ya. ya, nanti kalau sempat dinyanyikan latihan yang Oh, benar minggu gitu ya. minggu berikutnya bisa kita ulik lagi itu lagu. Kan masih Februari toh? Iya. Oke. Cinta benar cinta. Cinta Jadi benar cinta. temukan kasihmu yang sesungguhnya, temukan cinta saudara yang sesungguhnya, juga bukan hanya temukan tapi ketika Anda sudah menemukan itu, berikan Yes. cinta Anda yang sesungguhnya, berikan kasih Anda yang sesungguhnya, yang sejati, dan kasih yang sejati itu yang bisa mengubahkan seseorang loh. Hanya kasih yang sejati yang bisa mengubahkan seseorang. Oke. Pak David, mungkin ada tambahan definisi tentang apa yang ada di benak Pak David tentang kasih yang sejati, cinta yang sejati. Cinta yang sejati, kalau yang pastinya kan Tuhan Yesus mengasihi. Yang relate dengan hidup kita ya, yang sehari-hari. Yang paling gampang tuh orang tua sama anak ya. Nah, Wow. oke. Paling jelas kayaknya itu. Jadi kita itu bakalan lebih seneng kalau misal gini, anak kita makan dia seneng, atau kita makan kita kayak merasa lezat, tapi perbandingan senangnya itu beda. Melihat anak kita makan dengan lahap itu Oh lebih iya. menyenangkan ketimbang kita makan sendiri makanan yang enak. Ya, Oke. iya. Iya, nangkep. Itu kita akan merasa jauh lebih senang ketika orang yang kita kasih itu senang gitu. Oke. Menikmati Oke, lebih dari menikmati. apa yang Menikmati itu, lebih dari apa yang kita bisa nikmati gitu ya. Yes. Wow, Yes. itu dalam sekali Ini seorang dalam saudara. bapak loh. Eh, Dari sisi seorang itu bapak. gambaran yang atau pelajaran malam hari ini yang juga kita bisa pikirkan, bisa renungkan sama-sama. Sebenarnya gini, Tuhan Bapa kita pribadi yang penuh dengan kasih atau pribadi kasih itu sendiri sangat senang, sangat bahagia bukan pada saat kita memberi apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang kita mampu lakukan, tapi pada saat kita bisa mencerna kasih itu sendiri, memakan kasihnya Bapa, menikmati kasihnya Bapa dengan lahap, dengan dengan rasa kepuasan, kenikmatan. Orang yang kalau lahap itu gimana sih? Kalau nikmat banget itu menikmati kebaikan, kemurahan yang dikasih bapaknya itu bagaimana sih? Yang disediakan itu bagaimana sih? Gitu. Iya, Dan bapaknya cuma ngelihat tok. Iya, Itu kayak udah. misal ada anggap aja kita punya satu piring bakso, lagi pingin gitu ya. Tapi anak kita juga pengen, pasti kita kasih ke anak kita. Yes. Dan kita lebih bahagia kan ketika kita Iya. makan. Ya, Iya. benar itu Iya, dalam iya, banget. Iya, Iya. betul. Iya. Betul. Iya, Lanjut, Bu. luar biasa. Itu pemahaman yang sangat
sangat apa ya, yang sangat bapak, yang sangat ilahi gitu ya. Ya. Itu bapak banget, bapak surgawi banget seperti itu. Jadi saya juga punya beberapa kali kejadian yang seperti itu gitu. Contoh gitu ketika anak saya beliin, mama pergi ke Alfamart, aku mau belikan mama ini nih, aku belikan mama ini. Seneng lah anak mengingat kita kan saat saya selesai di rumah habis bersih-bersih, habis masak, tiba-tiba dia datang pulang sekolah itu, aku belikan ini buat mama. Suka saudara, seneng. Tapi ketika beberapa jam berlalu berubah pikiran sudah, aku makan ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dengan sekalipun kadang tuh kepingin gitu ya, pas panas-panas dia belinya es krim, kepingin beli sekian yang gratis sekian, pas ada promo beli 2 gratis 1. Nah itu 3-3-nya akhirnya dia makan. Kita nggak kebagian satu pun ya, kadang kita cuman godain aja, katanya beliin mama, katanya beliin papa, tapi ya ketika dia menikmati itu, ketika dia bisa enjoy semua yang dia beli, yang awalnya dia ngomong itu buat kita gitu sebagai orang tua, tapi tetap hati kita itu seneng saudara ketika bisa memberi yang terbaik, ketika bisa kasih semua yang memang bisa lah ya, memang apa sih, nggak mau cuman es krim aja gitu kan ya, cuman bakso tadi contoh seperti itu. Ini sesuatu yang hilang dari peredaran kita, dari apa namanya, benak kita, bahwa kita selalu berasumsi, kita selalu beranggapan bahwa kita membalas cintanya Tuhan, kita memuaskan, menyenangkan hati Tuhan dengan cara memberi. Kita memaksa diri kita sedemikian rupa dari A dan sampai Z kita lakukan sedemikian rupa, kita pikir itu menyenangkan Tuhan. Ya pasti itu menyenangkan Tuhan. Tapi sekali lagi seperti gambaran yang Pak David sampaikan, itu gambaran yang sederhana, tapi itu tiba-tiba connect di dalam diri saya, dalam hati saya, bahwa katakan pada seperti yang Pak David katakan, pada saat kita bapak lapar, ada di hadapan kita semangkok bakso contohnya, terus kemudian anak kita juga memerlukan, dan kemudian kita memberikan itu, menyediakan itu, sudah kamu aja yang nikmati nak. Dan pada saat anak kita dengan lahapnya, dengan puasnya, dengan kesenangan, kegembiraannya dia menikmati semangkok bakso itu, dan bapak di dunia kita natural, bapak melihat kondisi seperti itu, kita bangga, kita senang, kita happy sekali. Sekalipun kita nggak nikmati sesuatu yang ada di situ, semua dihabiskan, tapi kepuasan yang luar biasa seorang bapak. Gini, bapak merasa bahwa aku ini berarti sebagai seorang bapak pada saat kita bisa memberi, menyediakan itu, dan anak bisa menikmati dengan puas, dengan lahap. Bahkan sekalipun anak kita nggak minta ya, pasti kan kita itu akan namanya bapak, namanya ibu ya, kita ada makan apa, ada anak di situ, mau tanah, kita akan selalu menawarkan itu terlebih dahulu. Jadi membagi selalu lebih dulu gitu, apalagi buat orang-orang yang kita kasihi. Ini adalah makna hari kasih sayang, makna Valentine bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, bahwa kita punya Valentine, punya kasih sayang itu bukan hanya tiap hari tapi tiap waktu, ya, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Tuhan, pribadi Bapa itu adalah pribadi kasih yang selalu ada. Kita sadar atau tidak sadar, kita ngerti atau nggak ngerti, tapi selalu standby untuk mau menyatakan dirinya bahwa ini loh, aku punya kasih yang kita butuhkan sepanjang hidup, sepanjang masa kita dipercayakan, kita dikasih kesempatan hidup di muka bumi ini. Dan mungkin pada saat kita jatuh, pada saat kita mungkin sedang dalam kondisi bergumul, kita nggak ngerasain itu, kita nggak menikmati itu, kita nggak merasa bahwa kita dicintai, kita dikasihi, karena apa yang ada di benak kita bahwa dikasih itu harus ditolong, dikasih itu harus disembuhkan, dikasih itu harus diselamatkan, kan harus bukan harus diberi, bukan melulu seperti itu. Tapi pada saat kita mampu atau bahkan menikmati hari-hari, menikmati waktu-waktu kesukaran kita, menikmati waktu-waktu kesakitan kita dengan sukacita, dengan bahagia, dengan happy, dengan luar biasanya luap kasih dari kita, itu Bapak kita di surga bangga banget, seneng banget. Ya. Iya, melihat anak-anaknya bertumbuh ya. Ya, ada tambahan Pak David? Saya cukup. Ya, malam hari ini, saat ini
Ya kita take-nya malam saudara, take-nya malam tapi kapanpun saudara akses Project 5 Roti 2 Ikan, perbincangan kita, obrolan kita, percayalah bahwa kita akan menikmati, bahkan Tuhan sudah memberi dirinya yang penuh dengan kasih itu bersama-sama dengan kita, bahkan di dalam diri kita, di dalam kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, Allah ada di sana. Pribadi kasih itu menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Karena sejatinya yang kita butuhkan itu adalah, yang terutama adalah kasih. Ya, jadi percayalah sebagai penutup bahwa percaya bahwa engkau itu dikasihi dengan sedemikian besar, lebih daripada kayak lagu ini tadi bilang, lebih daripada yang kita bisa paham, yang saya bisa paham. Saya dicintai dengan lebih daripada sekedar apa yang bisa saya minta gitu ya. Itulah kasih Tuhan, tidak bisa diselami tapi itu bisa dirasakan. Nah, itulah yang harus kita perjuangkan. Percaya betul bahwa kita dikasihi dengan tulus dan bukan seorang manusia yang bisa mengecewakan, yang mengasihi kita pertama kali, tidak, tapi Dia gitu. Jadi karena kita terlebih dahulu dikasihi, karena itu kita bisa mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi sesama. Oke, saya nambahin sedikit bahwa kita dikasihi bukan karena kita mampu, bukan karena kita baik, bukan karena kita oke. Enggak. Segala hal tentang hidup kita itu tidak membatasi kasih Tuhan. Kita terima, kita nikmati. Jadi kalaupun kita saat ini sedang dalam kondisi nggak mampu, kita nggak percaya, kita sedang jatuh, kita pribadi yang dikasih Tuhan. Jadi ingat itu, kita semua percaya itu bahwa pribadi Tuhan yang memampukan kita, yang akan memberikan kita kekuatan untuk terus maju di dalam Tuhan. Amin. Boleh refnya ya Pak David ya. Kasih yang sejati lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi kasih yang sejati. Jiwa Dia tiada selalu meminta, namun selalu percaya. Amin. Kasih yang sejati lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi kasih yang sejati. Selalu meminta, namun selalu percaya. Yang tiada selalu meminta, namun selalu percaya. Selamat menikmati bulan penuh kasih sayang, bukan hanya Februari ya, sepanjang bulan 2023 bersama dengan orang-orang yang saudara kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi saudara. God bless you. God bless you. Bye Immanuel.